Ditugaskan dari PT Vaganza Sukses Internasional Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya, Bu. Terus kantor cabang saya ada di Semarang, Telogosari. Kantor anak cabang saya ada di Getas Pejaten, Bu. Dekat Museum Kretek. Depan Museum Kretek, wonten SD Setunggal, saya belakangnya, Bu. Iya. Jalan Karangmanggis 3 tepatnya, Bu, ya. Ibu di sini saya mau memperkenalkan satu set produk unggulan dari Vaganza yang masih dikembangkan ibu-ibu saat ini, gitu ya. Kenapa saya keliling ke sini lagi? Di sini penjualannya produktif Bu dari dulu ya. Jadi dari manajemen kami menganjurkan ke sini lagi ke Desa Purwosari dan Sunggingan. Jadi Sunggingan dan Purwosari itu penjualan paling produktif, sambil mengecek konsumen barangkali ada yang rusak atau ada kebingungan, kebingungan padahal kan udah dikasih tahu, kebingungan misalkan cari, misal ada spare part yang ada rusak, kebingungan cari alamat kami, Bu. Ini yang pertama, aku bisa dikatakan alat serbaguna seperti ini. Kenapa saya katakan alat serbaguna, Bu? Karena motornya satu, mesinnya tunggal, itu bisa menggerakkan beberapa alat secara bergantian, Bu. Jadi udah diringkas jadi tunggal, ngoten nggih Bu nggih, mesinnya tunggal. Yang pertama ini namanya super juicer, Bu. Super juicer. Fungsi dari super juicer itu adalah memisahkan antara ampas dan sarinya tanpa bantuan air sedikit pun. Jadi yang diambil itu cuma sari murninya saja, Bu. Misalkan panjenengan punya buah pir, buah jeruk, buah tomat, buah apa saja, Bu, buah apel, misalkan Bu, masukkan sini antara ampas kali sarinya misah Bu. Biasanya saya bawanya wortel, Bu, ya, untuk ibu-ibu ya, karena sekarang kan banyak mainan HP, ngoten gitu. Tapi di pasar nggak ada wortel, Bu, ngapunten sangat. Ini cuma untuk sampel mawon gitu, adanya mentimun, Ini biasanya saya bawa wortel tapi adanya mentimun, Bu. Biasanya ngapunten sangat, ini untuk sampel saja, Bu. Biasanya saya bikin jus kesehatan, wortel dikombinasikan dengan tomat untuk daya tahan tubuh, Bu, biasanya. Kalau dikombinasikan dengan labu siam itu untuk gejala rematik. Untuk kolesterol sama apel malang, Bu, biasanya ya, Bu, ya. Bu, kecil untuk sarinya taruh di sini. Jadi buah apa aja masuk ke sini, yang penting muat ya, Bu. Kita nyalakan ke speed nomor 2 atau nomor 2. 1, 2. Kita masukkan buahnya sambil dorong. Seperti ini, Bu. Ya. Kalau udah nggak muat, ada pendorong. Jadi antara sari kali ampasnya bisa diambil seperti ini, Bu. Ini hanya sampel ya, Bu, ya. Ini untuk mentimun nggak apa-apa. Jadi ampas kali sarinya bisa. Nah, kita ada tomat juga, Bu, ya. Ini untuk dicoba ya, Bu, ya. Biasanya saya nggak praktek sama pakai mentimun, Bu. Ini untuk gejala orang-orang yang darah tinggi, Bu, kalau mentimun seperti ini. Kalau tomat misalkan ya, Bu, ya. Ini namanya daya tahan tubuh. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan agar diambil sarinya saja seperti ini. Jadi ampasnya ya. Nah, ini fungsi dari juicernya. Jadi memisahkan ampas dari sari ini. Ini ampasnya tempat Mas, ampasnya ada di depan di sini, Bu. Kalau pakai jus botol itu ampasnya bisa digunakan, Bu. Kalau ini hancur ampasnya ya, Bu, karena pakai mentimun kayak gini. Kalau pakai jus wortel ampasnya masih bisa digunakan, Bu. Misalkan ibu akan nyamel bakwan jagung masih bisa kalau pakai jus wortel biasanya, Bu. Tapi ini saya sampelnya pakai mentimun. Ini ampas serat halusnya juga masih ikut, Bu, ya. Seperti ini. Saya mau suruh minum, cuman ini nggak tahu, Bu, kegunaannya, jadi nggak usah ya, Bu, ya. Soalnya ini belum pernah saya pakai mentimun, biasanya pakai wortel. Jadi mohon maaf karena pasarnya nggak ada. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan air. Tinggal beti memiliki ampas kali sari ini. Monggo, Bu. Kenapa? Ini apa? Ini Mbak. Sedap kok. Namanya cup blender, Bu. Kalau yang mata pisau 4 itu buat giling bumbu-bumbu basah.
cabai, tomat, bawang, pakai yang mata pisaunya 4 ya Bu ya. Jadi tapi sifatnya basah, harus ditambahin air atau minyak sedikit. Kalau yang ini atau mau bikin bubur tim juga bisa Bu ya. Pakai alat yang mata pisau 4. Kalau yang ini kebalikannya Bu, untuk giling bumbu kering, ketumbar, merica nggih. Nah, ini Bu, atau mau biji-bijian bikin kopi seperti itu. Bu, salah satu bahan dari es krim ada gula Bu. Di sini saya mau bikin es krim tanpa masuk freezer. Bikin es krim tanpa masuk freezer bisa dinikmatin atau konsumsi langsung. Bu, ini ada bahan gula itu sekitar 5 sendok makan sampai 6 sendok, 5 sampai 6 sendok ngoten Bu. Nah, selain juicer ada tungku atau tatakan ngoten dipasang seperti ini, di bracket kayak latang zaman biyen kanan kiri. Ini untuk menghaluskan gula Bu, cukup dengan hitungan detik. Jadi 10 detik sampun lembut Bu, sampun halus. Kopi berarti bisa. Bisa banget. Biji-bijian seperti jagung apa, bikin tepung, beras ya, bisa ya Bu ya. Kalau ada kopi bawa sini Bu ya. Ya, sini Bu, pemasangannya berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam muternya ke kanan, kita ke kiri, nggih. Jarum jam kita ke kiri, kiri sampai bunyi klik. Kalau belum bunyi klik, itu alat kami nggak bakalan bisa nyala. Nggak bakalan bisa nyala, ngoten nggih. Dan kalau pemasangannya miring pun nggak bakalan bisa nyala. Kalau punya Ibu miring nyala, ininya rompol Ibu, ini nggak bakalan bisa nyala. Terus nggak ada setrum, aman untuk anak-anaknya. Jadi kalau nggak ada alatnya, mesin ini nggak bakalan bisa nyala. Jadi pemasangannya berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik. Seperti ini. Kita haluskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah halus Bu. Kami putar gini mati, gini nyala, gini mati, gini nyala, gini mati. Jadi otomatis ngelakuin gitu. Seperti ini. Kalau pakai tombol nggak apa-apa. Nah, ini untuk hasil gulanya. Jadi mungkin misalkan mau bikin gula halus seperti ini Bu. Cepet banget untuk menghaluskan gula. Nah, ini Bu lanjutkan ke alat. Karena Bu, jadi kenapa Ibu rata-rata sudah punya blender ya? Rata-rata Ibu. Cuman yang membedakan dari Vaganza, blender semahal apapun kayaknya nggak ada yang mata pisaunya 6 itu. Iya, bener Bu, mata pisau kami sudah ada 6. Ini yang membedakan bikin es krim bisa secara langsung, karena bisa giling es batu. Karena bisa giling es batu bawah 2, atas 2, tengah 2. Penyaring buat kelapa. Dilengkapi filter net atau penyaring. Kalau filter net atau penyaringnya tak pasang seperti ini, fungsinya jadi super blender Bu. Kenapa saya katakan super blender? Karena misalkan Ibu mau ngejus yang berbiji-biji, jus jambu biji, jus sirsak, jus jeruk, itu antara biji kali sarinya misah kiambe. Buat nusa nyaring-nyaring malih. Misalkan panjenengan ajeng damel jus jambu biji nggih masukkan sini, ntar biji kali sarine misah kiambe. Atau mau bikin susu kedelai bisa ampas Kelapa santan juga ya. santan juga bisa. Ya emang ini saya bisa bawanya kelapa Bu. Ya, saya mau bikin santan kelapa. Dari kantor dijualnya kelapa cuman 1/4 kelapa Bu. Kelapa siji dibagi papat. Perapat ya Bu. Bu, kula ngapunten tak tanggung nggih. Saniki kan ibu-ibu saiki tuh bahasa karak, terus ampun wonten sing peres santen pekan ngoten nggih. Lah kalau zaman dulu Bu diparut-parut, diperes-peres niku dadose santen pinten gelas Bu, misalkan kental Bu, dengan kelapa seprapat atau selawar. 1 gelas Ono ora separo nek dhewe banyu tak terasi saya. Iya. Nah, kalau ini Bu, kelapa 1/4 yang sudah tak iris seperti ini, ntar bisa jadi santan seliter. Jadi misalkan kelapa tunggal itu bisa jadi 4 liter, cuman kapasitasnya cuma 1/4 jadi seliter ngoten nggih Bu nggih. Ini itu pun kental Bu. Jadi caranya pemasangannya seperti ini. Terus kita tarik berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik. Nah, terus airnya masukin terlebih dahulu Bu, jangan kelapanya.
air biar mata pisaunya awet, masukkan airnya terlebih dahulu. Air masuk ini air isi ulang yang 5.000 ya Bu ya, masih bisa dikonsumsi ya. Jadi seperti ini, masukkan airnya. Masukkan air 750 milimawon, nanti jadinya santan 1 liter seperti ini. Iya, pas filter net, pas garis filter net ini ya Bu ya. Terus kita puter ke arah 2, jadi putar dulu, jangan kelapanya masukin dulu, diputar dulu. 1, 2, mesin sudah jalan, mata pisau sudah muter, baru kelapa dimasukkan. Jadi kelapa yang sudah diiris gitu ya. Ini kelapa seperempat dulu ya. Masukkan jangan lebih dari seperempat. Saya membedakannya santan sampun kental garanya Bu dari ukuran busa Bu. Misalkan busanya sampun naik sekitar 2 jari atau batas apa ini? Batas tutup, ya. Berarti sampun kental. Nah, ditunggu mawon jadi bikin santan buat temukan marut-marut buat temukan meres-meres ya. Ditunggu mawon, tinggal nyapu wonten sampai batas tutup. Nah, ini untuk hasil santannya ya, yang kelapa seperempat ya. Nah, ini udah kental nih karena sudah naik 2 jari. Cara pengaturannya ada 2 cara. Bisa lewat otomatisnya, kita geser seperti ini nanti. Bisa lewat tombol seperti itu. Nah, ini untuk hasil santannya yang kelapa paling seperempat. Sama lewat tombol ya. Ini untuk hasil santannya Bu. Goyang-goyang Bu ya. Seperti ini Bu, ntar juga ditambahin santan. Jadi nggak usah perlu pakai sabun kalau mau digunakan lagi. Kalau nggak digunakan lagi nggak disabun nggak apa-apa. Oh, bocor Mas, bocor. Bocor. Nggak apa. Es krim dari sayur-sayuran seperti ini. Ibu ada yang tahu sayur ini Bu? Sawi. Ya, sawi sendok. Baik, leres. Sana sawi mie ayam. Kalau pakai sawi mie ayam, es krimnya ntar jadi rasa pahit, agak pahit menurut gue. Bu, ini kan sawi yang bonggolnya besar ya Bu ya. Nah, kalau saya pakai bonggolnya Bu, es krimnya ntar jadi rasa melon. Kalau saya pakai bonggolnya. Ini resepnya langsung dari dokter gizi Bu, ya edukasinya untuk anak-anak yang kurang doyan dengan sayur. Bu, kalau saya pakai sawi putih tahu Bu? Ya. Itu jadi rasa sirsa, sawi putih. Sawi putih. Iya, bisa Bu ya. Kalau saya pakai sayur brokoli, oke, itu jadi rasa kacang hijau. Nggih. Jus wortel jadi rasa belewah. Wortel sama tomat jadi apel. Oke. Jadi ada 7 sayur yang bisa dirubah jadi rasa buah Bu. Nah, kalau pakai sawi sendok seperti ini jadi rasa alpukat Bu. Kami mau bikin es krim rasa alpukat dari bahan sawi sendok. Kita masukkan sawi yang sudah dicuci bersih, nggih Bu nggih. Seperti ini. Ya, sekitar 3 lembar mawon nggih. Seperti ini. Terus kita tambahkan kental manis seperti ini nggih. 1 saset nggih. Kental manis nggih. Lupa. Ini juga bawa lupa. Nah. Siap Mas, diambilkan gunting Mas. Nah, udah bisa Bu. Bisa Bu, ya. Ya, seperti ini, masukkan kental manis 1 saset mawon nggih. Terus kita tambahkan gula Bu nggih. Gula ukurannya 5 sendok sampai 6 sendok makan nggih. Gula ukurannya 5 sampai 6 sendok makan. Seperti ini sesuai selera.
Nah, bon. Kita tambahkan keju Jawa, Bu. Tahu keju Jawa nggih, Bu nggih? Tape. Nggih, tape. Keju Jawa. Tapene ya setitik mawon sepene. Ning akeh ku mambune tape. Wis tape ya ini. Dimasukkan tape setengah sendok makan mawon seperti ini. Nah, terus kita tambahkan es batu ya, Bu ya. Es batu. Di sini kami bawa es batu yang sudah diserut. Ini ya, Bu ya, lalatnya matang ya. Nggih. Tiga es. Oh. Mangke tak mboten tak. Oh nggih. Mangke tak niku. Napa tak gunakan cuma 3 sendok saja, Bu. Oh. Nggih. Apa lah mau ambil dia? Nah, Aturan ya, ya itu santan. Duri. memang gumpal, Bu, tak kasarian ya. Jadi es batu yang sudah diserut ukuran es batu setengah kilo ya, Bu ya. Setengah kilo masukkan es batu. Perkiraan ya, Bu ya. Kan ada yang jual es batu pakai itu ya, plastik ya, Bu ya. Nah. Atau kita tak kasih tahu batas es batunya. Ini Bu, batas es batunya ini kebanyakan ambil. Itu Bu ya, batas es batunya segini. Tambahkan santan Bu, ukurannya 3 sendok makan ya. Kita segini. Ini sedikit mau. Kita cincang dulu ke tombol titik Bu. Di sini ada tombol titik 012. Oke. Tombol titik rien ke arah kiri seperti ini, di blayer kayak motor. Biar cairannya hancur. Jadi nanti giling es batu nggih Bu. Besok kami sudah cairannya sudah nyampur nggih Bu. Arahkan ke nomor 1, nomor 2. Dibantu api. Jadi blak gitu ya, karena giling es batu. Kita matikan sebentar seperti ini, kita buka tutupnya, kita aduk sampai bawah dulu biar rata. Ini bahannya 3.000 Bu, bisa dinikmati satu keluarga. Dan ini herbal, sehat, benar-benar nggak ada pengaruh gitu, langsung bisa dinikmati. Ya, aduknya samping saja gini ya Bu, samping jangan sampai bawah. Jadi tinggal ngangkat pisau kalau bawah, sampai bawah. Nah ini Bu bikin es cuma dengan waktu 1 menit. Sudah beku, ini bisa langsung dikonsumsi. Ditugaskan dari PT Faganza Sukses Internasional Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya Bu. Terus kantor cabang saya ada di Semarang, Telogosari. Kantor anak cabang saya ada di Getas Pejaten Bu, dekat Museum Kretek. Depan Museum Kretek wonten SD Setunggal, saya belakangnya Bu. Ya, Jalan Karangmanggis 3 tepatnya Bu ya. Di sini saya mau memperkenalkan satu set produk unggulan dari Faganza yang masih dikembangkan ibu-ibu saat ini gitu ya. Kenapa saya keliling ke sini lagi? Di sini penjualannya produktif Bu dari dulu ya.
Jadi dari PT manajemen kami menganjurkan ke sini lagi ke Desa Purwosari dan Sunggingan. Jadi Sunggingan dan Purwosari itu penjualan paling produktif, sambil mengecek konsumen barangkali ada yang rusak atau ada kebingungan, kebingungan padahal udah dikasih tahu. Kebingungan misalkan cari, misal ada spare part yang ada rusak ngoten nggih, kebingungan cari alamat kami ngoten nggih Bu. Bu, ini yang pertama satu bisa dikatakan alat serbaguna seperti ini. Kenapa saya katakan alat serbaguna Bu? Karena motornya satu, mesinnya tunggal, itu bisa menggerakkan beberapa alat secara bergantian Bu. Jadi udah diringkas jadi tunggal ngoten nggih Bu nggih, mesinnya tunggal. Yang pertama ini namanya super juicer Bu. Super juicer. Fungsi dari super juicer itu adalah memisahkan antara ampas dan sarinya tanpa bantuan air sedikit pun. Jadi yang diambil itu cuma sari murninya saja Bu. Misalkan panjenengan punya buah pir, buah jeruk, buah tomat, buah apa saja Bu ya, buah apel misalkan Bu ya, masukkan sini antara ampas kali sarinya misah yang Bu. Biasanya saya bawanya wortel Bu ya untuk ibu-ibu ya, karena sekarang kan banyak mainan HP ngoten gitu. Tapi di pasar nggak ada wortel Bu, ngapunten sangat. Ini cuma untuk sampel mawon gitu nggih. Adanya mentimun nggih. Jadi biasanya saya bawa wortel tapi adanya mentimun Bu. Biasanya ngapunten sangat. Ya, ini untuk sampel saja gitu nggih. Biasanya saya bikin jus kesehatan, wortel dikombinasikan dengan tomat untuk daya tahan tubuh Bu biasanya. Kalau dikombinasikan dengan labu siam itu untuk gejala rematik. Untuk kolesterol sama apel malang Bu biasanya ya Bu ya. Bu kecil untuk sarinya taruh di sini. Jadi buah apa aja masuk sini. Yang penting muat ya Bu ya. Kita nyalakan ke speed nomor 2 atau nomor 2. 1, 2. Kita masukkan buahnya sambil dorong. Seperti ini Bu ya. Kalau udah nggak muat ada pendorong. Jadi antara sari kali ampasnya bisa diambil seperti ini Bu. Ini hanya sampel ya Bu ya. Ini untuk mentimun tidak apa-apa. Jadi ampas kali sarinya bisa. Nah kita ada tomat juga Bu ya. Ini untuk dicoba ya Bu ya. Biasanya saya nggak praktek sama pakai mentimun Bu. Ini untuk gejala orang-orang yang darah tinggi Bu. Kalau mentimun seperti ini. Tomat misalkan ya Bu ya. Kita pakai daya tahan tubuh. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan agar diambil sarinya saja seperti ini. Jadi ampasnya ada. Nah ini fungsi dari juicernya. Jadi memisahkan ampas dari sari ini. Ini ampasnya tembus Mas, ampasnya ada di depan di sini Bu. Kalau pakai jus wortel itu ampasnya bisa digunakan Bu. Kalau ini hancur ampasnya ya Bu, karena pakai mentimun kayak gini. Kalau pakai jus wortel ampasnya masih bisa digunakan Bu. Misalkan ibu akan nyamel bakwan jagung masih bisa kalau pakai jus wortel biasanya Bu. Tapi ini saya sampelnya pakai mentimun. Ini ampas serat halusnya juga masih ikut Bu ya. Seperti ini. Saya mau suruh minum, cuman ini nggak tahu Bu kegunaannya, jadi nggak usah ya Bu ya. Soalnya ini belum pernah saya pakai mentimun, biasanya pakai wortel. Jadi mohon maaf karena pasarnya nggak ada. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan air. Tinggal beti memiliki ampas kali sari ini. Monggo Bu. Kenapa? Ini apa? Iki lah Mbak. Sedap kok. Bu, namanya cup blender gitu. Kalau yang mata pisau 4 itu buat giling bumbu-bumbu basah seperti cabai, tomat, bawang, pakai yang mata pisaunya 4 ya Bu ya. Jadi tapi sifatnya basah, harus ditambahin air atau minyak sedikit. Kalau yang ini atau mau bikin bubur tim juga bisa Bu ya. Pakai alat yang mata pisau 4. Kalau yang ini kebalikannya Bu, untuk giling bumbu kering, ketumbar, merica nggih. Pakai alat ini Bu, atau mau biji-bijian bikin kopi seperti itu Bu. Salah satu bahan dari es krim ada gula Bu. Di sini saya mau bikin es krim tanpa masuk freezer. Bikin es krim tanpa masuk freezer bisa dinikmatin atau konsumsi langsung.
Bu, ini ada bahan gula itu sekitar 5 sendok makan sampai 6 sendok, 5 sampai 6 sendok ngoten Bu. Nah, selain juicer ada tungku atau tatakan ngoten dipasang seperti ini, di bracket kayak latang jaman biyen kanan kiri. Ya. Ini untuk menghaluskan gula Bu, cukup dengan hitungan detik. Jadi 10 detik sampun lembut Bu, sampun halus. Kopi Pak itu bisa. Bisa, bisa banget. Biji-bijian seperti jagung apa, bikin tepung, beras ya, bisa ya Bu ya. Kalau ada kopi bawa sini Bu ya. Ya, sini Bu, pemasangannya berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam muternya ke kanan, kita ke kiri, ya. Jarum jam ngoten nggih. Kita ke kiri, kiri sampai bunyi klik. Kalau belum bunyi klik, itu alat kami nggak bakalan bisa nyala. Nggak bakalan bisa nyala, ngoten nggih. Dan kalau pemasangannya miring pun nggak bakalan bisa nyala. Kalau punya ibu miring nyala, ininya rompol ibu, ini nggak bakalan bisa nyala. Terus nggak ada setrum, aman untuk anak-anaknya. Jadi kalau nggak ada alatnya, mesin ini nggak bakalan bisa nyala. Jadi pemasangannya berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik. Seperti ini, kita haluskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini udah halus tuh. Kami pakai gini mati, gini nyala, gini mati, gini nyala, gini mati. Jadi otomatis melakukan gitu. Seperti ini. Kalau pakai tombol nggak apa-apa. Nah ini untuk hasil gulanya. Jadi mungkin misalkan mau bikin gula halus seperti ini Bu. Cepet banget untuk menghaluskan gula. Nah ini Bu, lanjutkan ke alat. Karena Bu, jadi kenapa Ibu rata-rata sudah punya blender ya? Rata-rata Ibu. Cuman yang membedakan dari Vaganza, blender semahal apapun kayaknya nggak ada yang mata pisaunya 6 itu. Iya, bener Bu, mata pisau kami sudah ada 6. Ini yang membedakan bikin es krim bisa secara langsung, karena bisa giling es batu. Oke, karena bisa giling es batu bawah 2, atas 2, tengah 2. Penyaring. Buat kelapa. Dilengkapi filternet atau penyaring. Kalau filternet atau penyaringnya tak pasang seperti ini, fungsinya jadi super blender Bu. Kenapa saya katakan super blender? Karena misalnya Ibu mau ngejus yang berbiji-biji, jus jambu biji, jus sirsak, jus jeruk, itu antara biji kali sarinya misah kiambe. Buat tenusan nyaring-nyaring malih. Oke, misalkan panjenengan ajeng ngambil jus jambu biji, dia masukkan sini, ntar biji kali sarine bisa diambil, atau mau bikin susu kedelai bisa ampas Kelapa santan juga ya. santan juga bisa. Ya emang ini saya bawanya kelapa Bu. Ya, saya mau bikin santan kelapa. Dari kantor di bawahnya kelapa cuman 1/4 kelapa Bu. Kelapa siji dibagi papat. Perapat ya Bu. Bu, kula ngapunten tak tanggung nggih. Saniki kan ibu-ibu saiki tuh bahasa karak, terus ampun wonten sing peres santen pekan ngoten nggih. Lah kalau zaman dulu Bu diparut-parut, diperes-peres niku dadose santen pinten gelas Bu, misalkan kental Bu, dengan kelapa seprapat atau selawar. 1 gelas Ono ngono, ora ono separone. Dhewe nek banyu tak nggih terasi saya. Iya. buka. Nah, kalau ini Bu, kelapa 1/4 yang data iris seperti ini, ntar bisa jadi santan 1 liter. 1 liter. Jadi misalkan kelapa tunggal itu bisa jadi 4 liter, cuman kapasitasnya cuma 1/4 jadi 1 liter ngoten ya Bu ya. Ini itu pun kental Bu. Jadi caranya pemasangannya seperti ini. Terus kita tarik berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik. Nah, terus airnya masukin terlebih dahulu Bu, jangan kelapanya. Air biar mata pisaunya awet, masukkan airnya terlebih dahulu. Air masuk, ini air isi ulang yang 5.000 ya Bu ya, masih bisa dikonsumsi ya. Jadi seperti ini, masukkan airnya, masukkan air 750 ml, nanti jadinya santan 1 liter seperti ini. Iya, pas filternet, pas garis filternet ini ya Bu ya. Terus kita puter
ke arah 2. Jadi putar dulu, jangan kelapanya masukin dulu, diputar dulu. 1, 2, 10. Mesin sudah jalan, mata pisau sudah muter, baru kelapa dimasukkan. Muter. Jadi kelapa yang sudah diiris gitu ya. Ini kelapa seperempat dulu ya. Kapasitasnya jangan lebih dari seperempat. Saya membedakannya santan sampun kental darahnya Bu dari ukuran busa Bu. Misalkan busanya sampai naik sekitar 2 jari atau batas apa ini? Batas tutup, ya. Berarti sampun kental. Nah, ditunggu mawon jadi bikin santan buat menutup paruh-paruh buat menutup meres-meres ya. Ditunggu mawon tinggal nyapu akan sampai batas tutup. Nah, ini untuk hasil santannya ya, yang kelapa seperempat ya. Nah, ini udah kental nih karena sudah naik 2 jari. Cara mematikannya ada 2 cara. Bisa lewat otomatisnya, kita geser seperti ini mati. Bisa lewat tombol seperti itu. Nah, ini untuk hasil santannya yang kelapa paling seperempat. Sama lewat tombol ya. Ini untuk hasil santannya Bu. Aku nak tuku sono tak kombe bayi. Kental banget kan? Gak kental busa itu. Iku ana ampas sing ngono. Ampasnya tetap ada, cuman tersekat di dalam filternya jadi buatan nyampur. Nanti tak lanjut ini. Ini untuk hasil santannya. Karena hasil perasannya begitu maksimal, putaran rotasi mesin kami sangat cepat. Bu, di sini untuk ampasnya tersekat di dalam filter atau di dalam sini Bu. Selama halnya Ibu mau bikin jus jambu biji, susu kedelai, ya bijinya di sini. Jadi seperti ini Bu. Ini biasanya Bu, ibu-ibu masih eman sambil banyu menekan Bu encarane biasanya Bu. Karena masih kenal juga ini Bu tak lihat ini. Nah ini untuk hasil ampasnya seperti ini. Ya. Goyang-goyang Bu ya. Seperti ini Bu, ntar juga ditambahin santan. Jadi nggak usah perlu pakai sabun kalau mau digunakan lagi. Kalau tidak digunakan lagi nggak disabun nggak apa-apa. Oh, bocor Mas, bocor. Bocor. Nggak apa. Es krim dari sayur-sayuran seperti ini. Ibu ada yang tahu sayur ini Bu? Sawi. Ya sawi sendok. Baik leres. Karena sawi mie ayam, kalau pakai sawi mie ayam es krimnya ntar jadi rasa pahit, agak pahit menurut dia. Yang sendok betul. Bu, ini kan sawi yang bonggolnya besar gitu ya. Nah, kalau saya pakai bonggolnya Bu, es krimnya ntar jadi rasa melon. Kalau saya pakai bonggolnya, ini resepnya langsung dari dokter gizi Bu, ya edukasinya untuk anak-anak yang kurang doyan dengan sayur. Bu, kalau saya pakai sawi putih tahu Bu? Ya. Itu jadi rasa sirsa, sawi putih. Sawi putih. Iya, bisa Bu ya. Kalau saya pakai sayur brokoli, oke, itu jadi rasa kacang hijau. Oke. Jus wortel jadi rasa belewah. Wortel sama tomat jadi apel. Oke. Jadi ada 7 sayur yang bisa dirubah jadi rasa buah Bu. Oke. Nah, kalau pakai sawi sendok seperti ini jadi rasa alpukat Bu. Kami mau bikin es krim rasa alpukat dari bahan sawi sendok. Kita masukkan sawi yang sudah dicuci bersih, gitu, nggih. Seperti ini, ya, sekitar 3 lembar mawon, nggih. Seperti ini. Terus kita tambahkan kental manis seperti ini, nggih. 1 saset, nggih. Kental manis, nggih. Lupa. Ibu nggak bawa, lupa. Nah. Siap Mas, diambilkan gunting Mas. Oh, dia bisa Bu? Bisa Bu, ya.
Ya seperti ini, masukkan kental manis 1 saset mawon, nggih. Terus kita tambahkan gula, Bu, nggih. Gula ukurannya 5 sendok sampai 6 sendok makan, nggih. Gula ukurannya 5 sampai 6 sendok makan. Seperti ini sesuai selera. Nah, bon. Kita tambahkan keju Jawa, Bu. Tahu keju Jawa nggih, Bu, nggih? Tape. Nggih, tape. Keju Jawa. Tape ini ya setitik mawon semene. Ning akeh ku mambune tape. Wis tape ya dadine. Dimasukkan tape setengah sendok makan mawon seperti ini. Nah, terus kita tambahkan es batu ya, Bu ya. Es batu. Di sini kami bawa es batu yang sudah diserut. Ini ya, Bu ya, lalatnya kapan ya? Yes. Itu es. Mangke tak mboten tak. Oh nggih. Mangke tak niku. Napa tak gunakan cuma 3 sendok saja, Bu. Oh. Nggih. Apa lah mau ambil dia. Memang gumpal, Bu, tak kasari ya. Jadi es batu yang sudah diserut. Ukuran es batu setengah kilo nggih, Bu nggih. Setengah kilo masukkan es batu. Perkiraan ya, Bu ya. Kan ada yang jual es batu pakai itu ya, plastik ya, Bu ya. Nah. Atau kita tak kasih tahu batas es batunya. Ini, Bu, batas es batunya ini kebanyakan. Itu, Bu nggih, batas es batunya segini. Tambahkan santan, Bu, ukurannya 3 sendok makan nggih. Kita segini. Ini sedikit. Kita cincang dulu ke tombol titik, Bu. Di sini ada tombol titik 012. Oke. Tombol titik riyen ke arah kiri seperti ini, di blayer-blayer kayak motor. Biar sayurannya hancur. Jadi nanti giling es batu nggih, Bu. Besok kami sudah sayurannya sudah nyampur nggih, Bu. Arahkan ke nomor 1, nomor 2. Dibantu api. Blak gitu ya, karena giling es batu. Kita matikan sebentar seperti ini, kita buka tutupnya, kita aduk sampai bawah dulu biar rata. Ini bahannya 3.000, Bu, bisa dinikmatin satu keluarga. Dan ini herbal sehat, benar-benar nggak ada pengawet gitu ya, langsung bisa dinikmati. Ya, aduknya samping saja dulu ya, Bu. Samping jangan sampai bawah. Jadi tinggal ngangkat pisau ke bawah, sampai bawah. Nah ini tuh bikin es krim cuma dengan waktu 1 menit. Cuma dengan waktu 1 menit. Ini sudah jadi, Bu. Kalau sudah jadi, enggak. Sudah beku, ini bisa langsung dikonsumsi.
Ditugaskan dari PT Faganza Sukses Internasional Indonesia yang berkantor pusat di Surabaya, Bu. Terus kantor cabang saya ada di Semarang, Telogosari. Kantor anak cabang saya ada di Getas Pejaten, Bu. Dekat Museum Kretek. Depan Museum Kretek wonten SD Setunggal, saya belakangnya, Bu. Iya. Jalan Karangmanggis 3 tepatnya, Bu ya. Ibu di sini saya mau memperkenalkan satu set produk unggulan dari Faganza yang masih digemari ibu-ibu saat ini, gitu ya. Kenapa saya keliling ke sini lagi? Di sini penjualannya produktif Bu dari dulu ya. Jadi dari PT manajemen kami menganjurkan ke sini lagi ke Desa Purwosari dan Sunggingan. Jadi Sunggingan dan Purwosari itu penjualan paling produktif, ngoten nggih Bu nggih. Sambil mengecek konsumen barangkali ada yang rusak atau ada kebingungan nggih. Kebingungan padahal kan sudah dikasih tahu, kebingungan misalkan cari ada spare part yang ada rusak ngoten nggih, kebingungan cari alamat kami ngoten nggih Bu. Bu, ini yang pertama satu bisa dikatakan alat serbaguna seperti ini. Kenapa saya katakan alat serbaguna Bu? Karena motornya satu, mesinnya tunggal, itu bisa menggerakkan beberapa alat secara bergantian Bu. Jadi udah diringkas jadi tunggal, ngoten nggih Bu nggih, mesinnya tunggal. Yang pertama ini namanya super juicer Bu. Super juicer. Fungsi dari super juicer itu adalah memisahkan antara ampas dan sarinya tanpa bantuan air sedikit pun. Jadi yang diambil itu cuma sari murninya saja Bu. Misalkan panjenengan punya buah pir, buah jeruk, buah tomat, buah apa saja Bu nggih, buah apel misalkan Bu ya, masukkan sini antara ampas kali sarinya misahkan Bu. Biasanya saya bawanya wortel Bu ya untuk ibu-ibu ya, karena sekarang kan banyak mainan HP ngoten nggih. Tapi di pasar nggak ada wortel Bu, ngapunten sangat, ini cuma untuk sampel mawon nggih Bu nggih. Adanya mentimun nggih. Ini biasanya saya bawa wortel tapi adanya mentimun Bu. Biasanya ngapunten sangat, ya ini untuk sampel saja nggih Bu nggih. Biasanya saya bikin jus kesehatan, wortel dikombinasikan dengan tomat untuk daya tahan tubuh Bu biasanya. Kalau dikombinasikan dengan labu siam itu untuk gejala rematik. Untuk kolesterol sama apel malang Bu biasanya ya Bu ya. Bu kecil untuk sarinya taruh di sini. Jadi buah apa aja masuk sini, yang penting muat ya Bu ya. Kita nyalakan ke speed nomor 2 atau nomor 2. 1, 2. Kita masukkan buahnya sambil dorong. Seperti ini Bu ya. Kalau udah nggak muat ada pendorong. Jadi antara sari dan ampasnya bisa diambil seperti ini Bu. Ini hanya sampel ya Bu ya. Ini untuk mentimun tidak apa-apa. Jadi ampas kali sarinya bisa. Nah kita ada tomat juga Bu ya. Ini untuk dicoba ya Bu ya. Biasanya saya nggak praktek sama pakai mentimun Bu. Ini untuk gejala orang-orang yang darah tinggi Bu. Kalau mentimun seperti ini. Tomat misalkan ya Bu ya. Ini namanya daya tahan tubuh. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan agar diambil sarinya saja seperti ini. Jadi ampasnya ada. Nah ini fungsi dari juicernya. Jadi memisahkan ampas dari sari ini. Ini ampasnya tempat Mas, ampasnya ada di depan di sini Bu. Kalau pakai jus wortel itu ampasnya bisa digunakan Bu. Kalau ini hancur ampasnya ya Bu, karena pakai mentimun kayak gini. Kalau pakai jus wortel ampasnya masih bisa digunakan Bu. Misalkan ibu akan nyamel bakwan jagung masih bisa kalau pakai jus wortel biasanya Bu. Tapi ini saya sampelnya pakai mentimun. Ini ampas serat halusnya juga masih ikut Bu ya. Seperti ini. Saya mau suruh minum, cuman ini nggak tahu Bu kegunaannya, jadi nggak usah ya Bu ya. Soalnya ini belum pernah saya pakai mentimun, biasanya pakai wortel. Jadi mohon maaf karena pasarnya nggak ada. Jadi memisahkan ampas kali sarinya tanpa bantuan air. Tinggal beti memiliki ampas kali sarinya. Monggo Bu. Kenapa? Iki. Kenapa? Sedap kok. Bu, nama
pemasangannya cup blender gitu. Kalau yang mata pisau 4 itu buat giling bumbu-bumbu basah seperti cabai, tomat, bawang, pakai yang mata pisaunya 4 ya Bu ya. Jadi tapi sifatnya basah, harus ditambahin air atau minyak sedikit. Kalau yang ini atau mau bikin bubur tim juga bisa Bu ya. Pakai alat yang mata pisau 4. Kalau yang ini kebalikannya Bu, untuk giling bumbu kering, ketumbar, merica nggih. Pakai alat ini Bu, atau mau biji-bijian bikin kopi seperti itu. Bu, salah satu bahan dari es krim ada gula Bu. Di sini saya mau bikin es krim tanpa masuk freezer. Bikin es krim tanpa masuk freezer, bisa dinikmatin atau konsumsi langsung. Bu, ini ada bahan gula itu sekitar 5 sendok makan sampai 6 sendok, 5 sampai 6 sendok ngoten Bu. Nah, selain juicer ada tungku atau tatakan ngoten dipasang seperti ini, di bracket kayak rantang zaman biyen kanan kiri. Ini untuk menghaluskan gula Bu, cukup dengan hitungan detik. Jadi 10 detik sampun lembut Bu, sampun halus. Kopi berarti Bisa banget. Biji-bijian seperti jagung apa, bikin tepung, beras ya, bisa ya Bu ya. Kalau ada kopi bawa sini Bu ya. Ya, sini Bu, pemasangannya berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam muternya ke kanan, kita ke kiri, nggih. Jarum jam ngoten nggih. Kita ke kiri, kiri sampai bunyi klik. Kalau belum bunyi klik, itu alat kami nggak bakalan bisa nyala. Nggak bakalan bisa nyala, ngoten nggih. Dan kalau pemasangannya miring pun nggak bakalan bisa nyala. Kalau punya Ibu miring nyala, ininya rompol Ibu, ini nggak bakalan bisa nyala. Terus nggak ada setrum, aman untuk anak-anaknya. Jadi kalau nggak ada alatnya, mesin ini nggak bakalan bisa nyala. Jadi pemasangannya berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik. Seperti ini. Kita haluskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah halus Bu. Kami pakai gini mati, ini nyala, gini mati, gini nyala, gini mati. Jadi otomatis lakukan gitu. Seperti ini. Kalau pakai tombol nggak apa-apa. Nah, ini untuk hasil gulanya. Jadi mungkin misalkan mau bikin gula halus seperti ini Bu. Cepet banget untuk menghaluskan gula. Nah, ini Bu lanjutkan ke alat. Karena Bu, jadi kenapa Ibu rata-rata sudah punya blender ya? Rata-rata Ibu. Cuman yang membedakan dari Vaganza, blender semahal apapun kayaknya nggak ada yang mata pisaunya 6. 6 itu? Iya, bener Bu, mata pisau kami sudah ada 6. Ini yang membedakan bikin es krim bisa secara langsung, karena bisa giling es batu. Karena bisa giling es batu, bawah 2, atas 2, tengah 2. Penyaring. Buat kelapa. Dilengkapi filternet atau penyaring. Kalau filternet atau penyaringnya tak pasang seperti ini, fungsinya jadi super blender Bu. Kenapa saya katakan super blender? Karena misalkan Ibu mau ngejus yang berbiji-biji, jus jambu biji, jus sirsak, jus jeruk, itu antara biji kali sarinya misah kiambe. Buat nusa nyaring-nyaring malih. Misalkan panjenengan ajeng ngambil jus jambu biji, dia masukkan sini, ntar biji kali sarine bisa diambil, atau mau bikin susu kedelai bisa ampas kelapa santan juga ya. santan juga bisa. Ya emang ini saya bawanya kelapa Bu. Ya, saya mau bikin santan kelapa. Dari kantor dibawanya kelapa cuman 1/4 kelapa Bu. Kelapa siji dibagi papat. Perapat ya Bu. Bu, kalau ngapunten tak tanggung nggih. Saniki kan ibu-ibu saiki tuh bahasa kara, terus ampun wonten sing peres santen pekan ngoten nggih. Lah kalau zaman dulu Bu diparut-parut, diperes-peres niku dadose santen pinten gelas Bu, misalkan kental Bu, dengan kelapa seprapat atau selawar. 1 gelas Ono ora ono separone. Dhewe nek banyu tak istirahat bayar. Iya. Cara iku buka. Nah, kalau ini Bu, kelapa 1/4 yang sudah tak iris seperti ini, ntar bisa jadi santan seliter. Jadi misalkan kelapa tunggal itu bisa jadi 4 liter, cuman kapasitasnya cuma 1/4 jadi seliter ngoten nggih Bu nggih. Ini itu pun kental Bu. Jadi caranya pemasangannya seperti ini. Terus kita tarik berlawanan arah jarum jam sampai bunyi klik.
Nah, terus airnya masukin terlebih dahulu Bu, jangan kelapanya. Air biar mata pisaunya awet, masukkan airnya terlebih dahulu. Air masuk ini air isi ulang yang 5.000 ya Bu ya, masih bisa dikonsumsi ya. Jadi seperti ini, masukkan airnya. Masukkan air 750 ml mawon, nanti jadinya santan 1 liter seperti ini. Iya, pas filter net, pas garis filter net ini ya Bu ya. Terus kita puter ke arah 2. Jadi putar dulu, jangan kelapanya masukin dulu, diputar dulu. 1, 2, 10. Mesin sudah jalan, masa pisau sudah muter, baru kelapa dimasukkan. Jadi kelapa yang sudah diiris gitu ya. Ini kelapa seperempat dulu. Kapasitasnya jangan lebih dari seperempat. Jadi kita harus menggunakan saya membedakannya santan sampun kental darahnya Bu dari ukuran busa Bu. Misalkan busanya sampai naik sekitar 2 jari atau batas apa sih? Batas tutup, ya. Berarti sampun kental. Nah, ditunggu mawon jadi bikin santan buat menikah marut-marut, buat menikah meres-meres ya. Ditunggu mawon, tinggal nyapu akan sampai batas tutup. Nah, ini untuk hasil santannya ya Bu ya, yang kelapa seperempat ya. Nah, ini udah kental nih karena sudah naik 2 jari. Cara mematikannya ada 2 cara. Bisa lewat otomatisnya, kita geser seperti ini mati. Bisa lewat tombol seperti itu. Nah, ini untuk hasil santannya yang kelapa paling seperempat. Sama lewat tombol ya. Ini untuk hasil santannya Bu. Ampasnya tetap ada, cuman tersekat di dalam filter net, jadi buatan nyampur. Nanti tak lanjut ini untuk hasil santannya. Kayaknya hasil perasannya begitu maksimal. Putaran rotasi mesin kami sangat cepat Bu. Di sini untuk ampasnya tersekat di dalam filter net atau di dalam sini Bu. Selama halnya Ibu mau bikin jus jambu biji, tusuk kedelai, ya bijinya di sini. Jadi seperti ini Bu. Itu biasanya Bu, ibu-ibu masih eman sambil banyu menang Bu encerane biasanya Bu. Karena masih kenal juga ini Bu, tak lihat ini. Nah, ini untuk hasil ampasnya seperti ini. Ya. Goyang-goyang Bu ya. Juga ditambahin santan, jadi nggak usah perlu pakai sabun kalau mau digunakan lagi. Kalau nggak digunakan lagi nggak di sabun nggak apa-apa. Bocor Mas, bocor. Es krim dari sayur-sayuran seperti ini. Ibu ada yang tahu sayur ini Bu? Sawi. Ya, sawi sendok. Baik, leres. Sana sawi mie ayam. Kalau pakai sawi mie ayam es krimnya ntar jadi rasa pahit, agak pahit menurut ya. Bu, ini kan sawi yang bonggolnya besar gitu ya. Nah, kalau saya pakai bonggolnya Bu, es krimnya ntar jadi rasa melon. Kalau saya pakai bonggolnya. Ini resepnya langsung dari dokter gizi Bu, ya edukasinya untuk anak-anak yang kurang doyan dengan sayur. Bu, kalau saya pakai sawi putih tahu Bu? Ya. Itu jadi rasa sirsa, sawi putih. Iya, bisa Bu ya. Kalau saya pakai sayur brokoli, tahu ya? Itu jadi rasa kacang hijau. Jus wortel jadi rasa belewah. Wortel sama tomat jadi apel. Jadi ada 7 sayur yang bisa dirubah jadi rasa buah Bu. Nah, kalau pakai sawi sendok seperti ini jadi rasa alpukat Bu. Kami mau bikin es krim rasa alpukat dari bahan sawi sendok. Kita masukkan sawi yang sudah dicuci bersih, ya Bu, seperti ini. Ya, sekitar 3 lembar mawon,
Seperti ini. Terus kita tambahkan kental manis seperti ini nggih. 1 saset nggih. Kental manis nggih. Lupa. Ibu Ini lu juga bawa lupa. Ntar Bu, ntar. Siap Mas, diambilkan gunting Mas. Oh, dia bisa Bu? Bisa Ya. Bu, iya. Ya, seperti ini. Masukkan kental manis 1 saset mawon, nggih. Terus kita tambahkan gula Bu, nggih. Gula ukurannya 5 sendok sampai 6 sendok makan, nggih. Gula ukurannya 5 sampai 6 sendok makan. Seperti ini sesuai selera. Nah, bon. Kita tambahkan keju Jawa, Bu. Tahu keju Jawa nggih, Bu, nggih? Tape. Nggih, tape. Keju Jawa. Tape ini setitik mawon semene. Ning akeh ku mambune tape. Wis tape ya ini. Dimasukkan tape setengah sendok makan mawon seperti ini. Nah, terus kita tambahkan es batu ya Bu ya. Es batu. Di sini kami bawa es batu yang sudah diserut. Ini ya Bu ya, lalatnya rata nih. Yes. Itu es. Oh. Mangke tak mboten tak. Oh nggih. Mangke tak niku. Napa tak gunakan cuma 3 sendok saja Bu. Oh. Apa lah mau ambil dia. Memang gumpal Bu, tak kasari ya. Jadi es batu yang sudah diserut ukuran es batu setengah kilo nggih Bu nggih. Setengah kilo masukkan es batu. Perkiraan ya Bu ya. Kan ada yang jual es batu pakai itu ya plastik ya Bu ya. Nah. Atau kita tak kasih tahu batas es batunya. Ini Bu, batas es batunya ini kebanyakan. Itu Bu nggih, batas es batunya segini. Tambahkan santan Bu, ukurannya 3 sendok makan nggih. Sekitar segini. Ini segini. Kita cincang dulu ke tombol titik Bu. Di sini ada tombol titik 012. Oke. Tombol titik riyen ke arah kiri seperti ini, di blayer-blayer kayak motor. Biar sayurannya hancur. Jadi nanti giling es batu nggih Bu. Besok kami sudah sayurannya sudah nyampur nggih Bu. Arahkan ke nomor 1, nomor 2. Dibantu api. Blak gitu ya, karena giling es batu. Kita matikan sebentar, seperti ini kita buka tutupnya, kita aduk sampai bawah dulu biar rata. Ini bahannya 3.000 Bu, bisa dinikmatin satu keluarga. Dan ini herbal sehat, benar-benar nggak ada pengawet gitu, langsung bisa dinikmati. Ya aduknya samping saja dulu ya Bu.
Samping jangan sampai bawah. Jadi mengangkat pisau ke bawah, sampai bawah. Ini. Nah ini tuh bikin es krim cuma dengan waktu 1 menit. Cuma dengan waktu 1 menit. Ini sudah jadi Bu. Kalau sudah jadi, enggak. Sudah, betul. Ini bisa langsung dikonsumsi. Cuma dengan waktu 1 menit. Ini sudah jadi Bu. Kalau sudah jadi, enggak. Aku nak tuku iso ngono tak kombe bayi. Kental baiknya. Gak kental bisa itu. Iku nampas sing ngono. Ampasnya tetap ada, cuma tersekat di dalam filternya. Jadi buatan nyampur. Nanti tak lanjut ini. Ini untuk hasil santannya. Enak, hasil perasannya begitu maksimal. Putaran rotasi mesin kami sangat cepat, Bu. Di sini untuk ampasnya tersekat di dalam filter atau di dalam sini, Bu. Selama halnya Ibu mau bikin jus jambu biji, tusuk kedelai, ya bijinya di sini. Jadi seperti ini, Bu. Ini biasanya, Bu, ibu-ibu masih eman sambil banyu menekan, Bu, caranya biasanya, Bu. Karena masih kenal juga ini, Bu, tak lihat ini. Nah, ini untuk hasil ampasnya seperti ini. Ya.